Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya record hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Di sini saya akan buat video sederhana aja, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru masuk market terus bingung gimana caranya kalau kita punya saham, kita mau dapat dividen itu gimana caranya? Apa kita harus hold dulu 1 bulan, 1 minggu, 1 hari atau berapa lama? Nah, itu gimana? Nah, untuk tahu kita dapat dividen, untuk tahu, jadi bagi yang nggak tahu, dividen itu adalah gampangnya adalah perusahaan dapat untung lalu mereka bagi hasil buat pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Nah, dividen itu biasanya ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 1 kali, tergantung perusahaannya. Nah, cara untuk tahu kita dapat dividen atau enggak itu sebenarnya nggak ada apa nggak ada persyaratan kayak kita harus pegang selama 1 minggu, kita harus pegang selama 1 bulan, atau kita harus pegang selama 1 tahun, itu nggak ada. Nah, tapi ada tanggal-tanggal penting dalam dalam hal dividen yang menentukan kita dapat dividen atau enggak. Nah, caranya Bapak Ibu mungkin yang pakai handphone atau smartphone, saya rasa semua udah pakai smartphone, App Store atau Play Store, silakan buka aja di Play Store atau di App Store aplikasi RTI Bisnis. Ini saya nggak dipromoin sama RTI Bisnis, cuma yang paling gampang lihat jadwal dividen ya di sini. RTI Bisnis di open aja. Nah, di open, lalu kita geser paling kanan di kalender. Setelah di kalender, kita cari upcoming eventnya yang dividen. Dividen, nah ini lagi loading. Tunggu aja. Biasanya nggak selama ini sih. Aduh, kepencet, sorry. Ini dividen. Misalkan contohnya, ini dividen saham ini aja, saham Wika aja yang gampang, saham Wika. Nah, di sini ada price, ada come date, ada ex date, ada recording date, ada payment date. Jadi ada tanggal-tanggal itu. Nah, misalkan kita contoh saham Wika. Saham Wika ini, price ini artinya setiap Bapak Ibu punya satu lembar saham Wika, itu Bapak Ibu dapat dividen sebesar 50,955 rupiah. Jadi dividennya seperti itu, dapat 50,955 rupiah. Dapatnya kalau apa? Nah, dapatnya di sini ada cum date, ada tanggal cum date tuh tanggal 16. Tanggal 16 bulan Juni 2020. 16 Juni 2020 buat saham Wika cum date-nya. Artinya apa cum date itu? Artinya kalau Bapak Ibu mau dapat dividen, Bapak Ibu harus punya sahamnya. Harus punya saham Wika sampai tanggal cum date. Jadi sampai tanggal cum date. Di tanggal cum date nggak boleh dijual. Jadi kalau Bapak Ibu beli saham Wika hari ini, terus Bapak Ibu tanggal 16 Juninya jual, itu nggak akan dapat dividen. Nah, jadi kita boleh jual kapan? Nah, kita boleh jual nanti, waktu X date. Jadi waktu X date itu kita baru boleh jual sahamnya. Jadi misalkan saya beli saham Wika sekarang, tanggal 16 saya masih hold, saya masih simpen sahamnya, terus besoknya tanggal 17 waktu X date saya jual. Nah, itu saya tetap dapat dividen. Saya tetap dapat dividen. Seperti itu untuk X date. Nah, selanjutnya ada recording date. Ini sebenarnya tanggal yang nggak terlalu penting diperhatikan karena ini cuma kayak tanggal pencatatan aja kita berhak dapat dividen atau enggak. Cuma acuannya dari cum date karena kan marketnya T+2. Nah, selanjutnya ada payment date. Payment date itu adalah tanggal pembayarannya. Jadi misalkan saya punya saham Wika 50 lembar, 50 lot, ya tinggal dikali aja sama price sama jumlah dividennya berapa, saya akan dibayar sama Wika pada tanggal 9 Juli 2020. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, Pak, kalau saya baru beli tanggal 16 dapat nggak? Jadi ini kan saham Wika,
Saham Wika ini kan tanggal 16 nih cum date-nya. Terus saya beli tanggal 16. Saya beli tanggal 16, dapat dividen nggak? Dapat, asal jangan dijual lagi tanggal 16-nya. Kalau tanggal 16 beli, terus tanggal 17 jual, dapat dividen nggak? Dapat. Jadi inti dari supaya kita dapat dividen atau enggak adalah kita punya sahamnya pas tanggal cum date. Udah cuma itu aja. Nanti ex date boleh dijual, recording date boleh dijual, bebas. Yang penting waktu cum date, yang penting waktu cum date kita jangan jual sahamnya. Waktu cum date kita harus bawa nginep sampai ex date. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi bagi Bapak Ibu jangan tergiur juga sama dividen besar. Jangan tergiur sama dividen besar. Ya contohnya kemarin itu yang sempat kita buatin videonya itu adalah saham MPMX. Nah, ini saham MPMX. Saham MPMX dividennya 90. Waktu itu harga sahamnya 600. Yieldnya besar. Cuma biasanya saham-saham yang yield dividennya besar, yield dividen itu apa? Yield dividen itu adalah presentase besaran dividen dibandingkan harga. Jadi kalau MPMX waktu itu dividennya 90 dan harga sahamnya waktu itu 600, berarti dividen yieldnya sekitar ya 11-12%. Artinya itu sudah ukuran yang cukup besar buat sebuah dividen. Seperti itu. Dan kalau saham-saham yang dividennya besar seperti ini, biasanya ini enggak mengeneralisasikan, cuma biasanya waktu tanggal ex date, jadi ini tanggal cum date-nya tanggal 5/29, coba kita balik lagi. Nah, 29 Mei cum date-nya, tapi ex date-nya ini cum date-nya naik, nah ex date-nya turunin. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu beli saham yang berdividen besar, yang berdividen tinggi. Seperti itu. Tapi kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, dividennya besar, ya silakan aja, ada strateginya lah, kita pernah bahas di video-video sebelumnya. Cuma di video ini intinya saya cuma ngasih tahu gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa dapat dividen. Seperti itu. Jadi tanggal-tanggalnya ya, tanggal-tanggal tadi penting perhatiin. Ada price, ada cum date-nya yang tanggal paling pentingnya, ada ex date, ada recording date, ada payment date. Udah itu aja. Oke, videonya sampai di sini aja. Thank you, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.